adik-adik di rumah, apa kabar kalian hari ini? Bersyukur ya, hari ini kita boleh bersama-sama ikut di sekolah minggu GKT Hosana Nirwana. Tepuk tangan dulu dong. Saya harap kalian di rumah tetap semangat ya mengikuti sekolah minggu hari ini. Semangat kan? Nah, teman-teman di rumah, kasihnya Tuhan Yesus itu lebih besar dari apapun. Tidak bisa tertandingi oleh apapun. Hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Semangat ya. Kalian semua pasti tahu lagu ini kan? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Saya lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Wah, semuanya bersemangat ya hari ini memuji Tuhan. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Gimana sikap berdoa yang baik? Lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Ikuti Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan memulai sekolah minggu. Tuhan berkati kami supaya kami terus bersemangat mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Masih semangat kan hari ini? Oke. Nah, teman-teman di rumah, siapa yang di sini suka menjadi anaknya Tuhan Yesus? Loh, sesuka. Kalian suka nggak? Wah, semuanya suka.
semuanya suka jadi anaknya Tuhan Yesus. Jadi kalau jadi anaknya Tuhan Yesus itu harus banyak-banyak berbuat baik, harus selalu bersyukur kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin membaca Alkitab supaya kita mengenal Tuhan kita, supaya kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Happy ya, happy ye. Kita nyanyi sama-sama ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Semua tahu kan lagu ini? Yuk, sama-sama ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, hebat semuanya. Semua pintar dan semua pandai untuk memuji kebesaran Tuhan. Masih semangat gak nih? Hah? Masih semangat? Oke, kita lanjutkan ya pujian kita ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Tahu kan lagu ini? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Semua pintar menyanyi lagu ini. Yuk kita nyanyi sekali lagi ya teman-teman ya. Yang semangat pokoknya. Kerja buat Tuhan kita. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Wah, semua mengerti ya fungsinya tangan apa ya? Kerja buat Tuhan. Terus fungsinya mulut untuk memuji Tuhan dan kaki mencari jiwa, mengasihi sesama kita. Nah, teman-teman, kita bersyukur hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi kita persiapkan dulu hati kita untuk kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini, supaya Tuhan menolong kita, menolong Lose, menolong teman-teman yang ada di rumah, supaya kalian bisa menikmati akan firman Tuhan itu dengan baik. Kita berdoa dulu ya. Gimana sikap berdoa yang baik? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ikuti Lose berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Nah, teman-teman sudah siap kan hari ini untuk mendengarkan cerita? Siapa yang sudah siap? Ayo angkat tangan dulu, tunjuk tangannya loh. Saya lihat dari sini. Oh iya, semuanya sudah siap hari ini. Oke, kita akan mulai firman Tuhan hari ini. Kita lihat video dulu ya. Silakan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Katanya, "Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi
pelayannya. Nah, teman-teman di rumah, bagaimana kisah hari ini? Mengerti kan akan firman Tuhan tadi? Cerita tentang siapa? Ayo. Hah? Betul sekali. Masih tetap sama, yaitu tentang Nabi Elia dengan kisah yang berbeda. Ini melanjutkan kisah Nabi Elia yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, teman-teman, ada yang menjadi satu ketakutan dari Nabi Elia adalah bahwa dia akan dibunuh oleh Ratu Izebel. Izebel ini adalah istri dari Raja Ahab. Nah, karena ketakutan Nabi Elia tersebut, ia pergi meninggalkan Israel dan selama 1 hari ia menuju ke daerah padang gurun, dan setelah sampai dia kelelahan dan beristirahat, dan kemudian ia duduk di bawah pohon arar, dan kemudian malaikat Tuhan datang kepada Nabi Elia. Malaikat Allah tersebut memberikan makanan serta minuman untuk bisa dinikmati oleh Nabi Elia. Nah, teman-teman di rumah, kita melihat satu hal yang baik bahwa Tuhan tuh masih memelihara Nabi Elia kan? Nah, kita pun juga seperti itu. Kita pun juga masih dipelihara oleh Tuhan. Sampai kita ikut sekolah minggu ini aja loh, kita bersyukur kita masih dipelihara oleh Tuhan. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian Nabi Elia melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Allah atau Gunung Horeb selama 40 hari 40 malam. Bayangkan 40 hari 40 malam itu berjalan. Dulu nggak ada mobil, teman-teman. Dulu nggak ada sepeda motor. Yang dia lakukan adalah berjalan kaki selama 40 hari 40 malam lamanya. Di dalam kehadiran Allah, Allah mengatakan kepada Nabi Elia untuk kembali ke jalannya. Melalui Damsyik, dia harus kembali kepada jalannya, karena di sana, di tempat dia yang dulu itu ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal, yang tidak menyembah berhala. Mereka masih menyembah Tuhan Allah dan dia masih memuliakan Tuhan Allah. Orang-orang tersebut masih setia mengikuti Tuhan. Nah, teman-teman di rumah, kita bisa belajar akan 2 hal. Yang pertama, bahwa Tuhan itu menyediakan makanan kepada kita. Tuhan itu menyediakan kebutuhan kepada kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan itu masih mengasihi setiap kita umatnya. Kita hanya perlu setia kepada Allah seperti 7.000 orang tadi. Walaupun di sekitarnya itu menyembah berhala, tetapi orang-orang yang tersebut atau 7.000 orang tersebut masih menyembah kepada Allah. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar ya hari ini harus tetap setia menyembah kepada Tuhan Allah. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus, Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kita harusnya dihukum, tetapi karena kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan Yesus yang baik, kita tidak dihukum. Tapi tempat kita adalah di surga bersama dengan Tuhan nantinya. Nah, teman-teman di rumah, ini yang bisa kita pelajari hari ini. Mari kita bersyukur karena kasih Tuhan kepada kita. Dan kita boleh setia untuk mengikuti Tuhan kita, Yesus Kristus. Yuk teman-teman, kita berdoa ya. Lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Gak usah ikuti Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia bersama dengan kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan berkati kami, setiap anak-anak Tuhan boleh mengerti akan firman-Mu dan terus dipakai oleh Tuhan tetap setia mengikuti Engkau. Berkati kami dan tetap berikan kami semangat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman di rumah, ada ayat hafalan ya untuk hari ini.
Ayat hafalannya dari Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Jangan lupa dihafalkan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman di rumah, bagaimana firman Tuhan hari ini? Tentu firman Tuhan hari ini sangat baik untuk kita renungkan bersama-sama. Kita harus tetap setia mengikut Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau memuji Tuhan ya. Mengikut Yesus keputusanku. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita menyanyi pujian ini sekali lagi ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Biarlah ini menjadi pujian kita bersama untuk kita tetap mengikut Tuhan Yesus. Oke teman-teman, hari ini sekian dulu ya sekolah minggu kita. Jangan sedih, di waktu ke depan kita masih bisa memuji Tuhan kembali di dalam sekolah minggu GKT Hosana Nirwana. Tetap semangat ya teman-teman, rajin belajar, rajin berdoa, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oke teman-teman di rumah, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.